Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Azizah Fadilah. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Nah, Bani Umayyah I itu berdiri selama 92 tahun. Dalam pemerintahannya tersebut dapat digolongkan ke dalam beberapa fase, yaitu yang pertama ada fase berdiri atau pembentukan dan pembinaan. Yang kedua fase kemajuan, yang ketiga fase lemah sampai runtuh. Yang pertama, fase berdiri atau pembentukan dan pembinaan. Bani Umayyah I itu berdiri pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi sampai masa pemerintahan Khalifah yang ke-6 ketika Islam masuk ke Andalusia atau yang sekarang itu Eropa, yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Ketika masa ini menggunakan pendekatan Arabisasi atau sikap dari Bani Umayyah yang lebih mementingkan bangsa Arab. Contohnya itu seperti ukiran dinding masjid dan istana yang dihiasi dengan tulisan-tulisan kaligrafi indah, lagu warisan Arab yang dikombinasikan menjadi lagu qasidah. Ilmu yang dikembangkan oleh Bani Umayyah juga bersiri Arab asli, yaitu seperti bahasa Nahwu dan Balaghah, qiraat, hadis, tafsir, dan tarikh Islam. Pada fase pertama ini, perluasan wilayah berjalan sangat pesat karena pasukan-pasukan Bani Umayyah pada masa itu sangat kuat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Nah, berkuasa sampai ke 4 wilayah di 4 benua, yaitu benua Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Selain itu juga di wilayah imperium besar seperti Yunani, Romawi, Persia, dan Gotia, banyak yang takluk pada Islam dan membayar upeti yang besar. Pada masa ini, Khalifah fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan dan perluasan wilayah Islamisasi. Kedua, fase kemajuan. Fase kemajuan Bani Umayyah I ini dimulai pada masa Khalifah ke-7 sampai yang ke-8, yaitu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Pada masa ini, Islam telah berkembang hampir di seluruh penjuru dunia, seperti wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur jauh, Afrika sampai Andalusia, dan India sampai Persia. Hal ini juga tidak luput dari peran para sahabat Nabi dalam melakukan perluasan wilayah seperti Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair di Afrika Utara, Sa'ad bin Abi Waqqas di wilayah Cina dan Indonesia, Abdullah bin Abi Sarah di India, dan Tariq bin Ziyad di Eropa atau Andalusia sampai Spanyol. Masa ini banyak wilayah yang ditaklukkan, namun fokus pemerintahan adalah pada pengembangan peradaban, ilmu, dan administrasi pemerintahan. Pemerintahan membangun pusat-pusat kota menjadi kota satelit yang indah, masjid dan istana dibangun. Selain itu, penemuan mata uang sebagai alat pembayaran oleh Khalifah Marwan bin Hakam. Pada fase ini terjadi banyak kemajuan peradaban yang bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Di antaranya ilmu pengetahuan seperti qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, hadis, dan tarikh Islam. Yang kedua ada bangunan fisik seperti istana, masjid, pengairan, irigasi, dan jembatan. Yang ketiga, fasilitas pendidikan seperti kutab, halaqah di masjid dan majelis, munazarah. Yang keempat, departemen pendidikan seperti Nidatul Mall, keuangan, siasi, politik, harbi, ketentaraan, idori, administrasi, kodi, hukum, jawatan, pos, pengawal istana, ketentaraan, sekretaris, dan pengantar surat. Oke, perkenalkan, nama saya Dafa Lutfi Harinisa. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai proses runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Di sini saya mengambil hanya 2 poin saja. Dan yang pertama, sikap tidak senangan masyarakat. Ketidaksenangan masyarakat Islam terhadap pemerintahan Bani Umayyah I disebabkan oleh praktek-praktek rusaknya akhlak daripada Khalifah melalui acara-acara seremonial yang dilaksanakan dalam istana dengan alasan untuk menghibur para pembesar-pembesar istana. Perebutan kekuasaan dalam istana juga membuat faktor internal penyebab lemahnya Bani Umayyah I, seperti terjadi peperangan pemerintahan setelah Khalifah Walid.
Dan yang kedua, peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Lemahnya pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan. Sementara kekuatan baru yang baru muncul sebagai lawan politik yaitu Abbasiyah sedang berkembang pesat dengan mendapat sambutan dan dukungan dari masyarakat Islam. Abu Abbas, pemimpin Abbasiyah yang baru menguasai berbagai wilayah Umayyah, dibantu oleh tentara bayarannya Abu Muslim al-Khurasani. Bani Umayyah I hanya bisa bertahan di daerah Al-Azab, wilayah pesisir Laut Merah berseberangan dengan pesisir Sungai Nil. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kemunduran Bani Umayyah I adalah yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah merupakan suatu yang baru bagi terisi tradisi bangsa Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Yang kedua, latar belakang terbentuknya Bani Umayyah I tidak bisa dipisahkan dari tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah I, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam merancing. Terus, lemahnya pemerintahan Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Penyebab langsung jatuhnya Bani Umayyah I adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori Abu Abbas as-Saffah. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh Bani Umayyah I di Damaskus. Mungkin pengertian dari proses lemah sampai runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus dari saya cukup sekian. Ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.